يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Faqad qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah taala karena pada malam hari ini, malam yang sangat mulia, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang sangat mulia, yaitu Baitullah, rumahnya Allah, dan majelis yang sangat mulia. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di sini Allah Subhanahu wa taala jadikan wasilah penyebab sehingga Allah memuliakan kita semua dan kita kelak di akhirat mendapat syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang takbir ya. Karena kita sudah berada di 10 pertama bulan Dzulhijjah, kita akan membahas tentang hukum takbir. Karena takbir itu terbagi dua, muqayyad dan mutlak. Kapan takbiran itu yang sunnah kita laksanakan itu kapan? Insyaallah kita akan bahas. Namun sebelum kita akan membahas masalah takbir, tadi ada salah satu jamaah minta ada pertanyaan tentang hukum bacaan Al-Fatihah. Ya, kita akan bahas sedikit Pak ya, hukum bacaan makmum membaca Al-Fatihah bagi seorang makmum. Apakah itu tetap dibaca ketika berjamaah sholat maghrib, subuh atau isya? Karena minggu lalu, pekan lalu kita membahas bahwa membaca surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib karena itu menjadi rukun qauli. Sehingga ketika rukun qauli, ucapan itu tidak dilaksanakan, maka hukumnya sholat itu batal. Pertanyaannya, lalu Ustaz, bagaimana dengan kami yang biasa tidak membaca surat Al-Fatihah ketika sholat jahar? Sholat jahar itu yang imamnya tuh nampak suaranya, yang terdengar suaranya, itu kan sholat jahar namanya. Itu bagaimana Pak Ustaz? Kita hanya mendengar bacaan imam, kita tidak membaca. Itu apakah sah sholat kita? Apakah sah sholat kami? Nah, insyaallah kita akan bahas di sini. Ya Pak ya. Mudah-mudahan kita sama-sama menyimak ya, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan sesuai dengan kesepakatan oleh jumhur ulama. Baik, dalam hukum bacaan surat Al-Fatihah bagi makmum, khususnya pada sholat-sholat jahar, sholat yang terdengar suara imam itu ulama khilaf, berbeda pendapat. Dan perbedaan pendapat tersebut ya sudah ada sejak zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Setidaknya ada dua pendapat yang paling masyhur. Pendapat yang pertama adalah hukumnya tetap wajib membaca. Sehingga ketika seseorang itu tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya itu tidak sah. Karena itu menjadi rukun qauli, rukun yang harus diucapkan. Qauli itu kan gerakan lidah, jadi harus diucapkan, tidak bisa didengar, tidak cukup mendengar. Itu adalah pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i.
Al-ma'mum yaqra'ul Fatihata aidon. Ya. Makmum tetap membaca Al-Fatihah. Hadza madhhabus Syafi'iyah wa ba'du ahli hadis. Ini adalah pendapatnya mazhab Syafi'i dan sebagian ulama hadis. Wa dalilum haditsun Nabi. Dalil mereka adalah hadis Nabi. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Wa fahimu, nah ini kita ngambil pendapat yang mewajibkan ya. Wa fahimu anna hadzal haditsa 'amun lil imami wal ma'mumi wal mufradi wal munfaridi. Mereka memahami bahwa hadis ini umum untuk imam, makmum dan orang yang sedang sholat sendiri. Artinya hadis ini berlaku bukan hanya kepada imam, tetapi juga kepada makmum. Artinya apa? Membaca surat Al-Fatihah bagi makmum, walaupun dia mendengar bacaan imam, wajib tetap dibaca. Ini pendapat siapa? Pendapat Imam Asy-Syafi'i. Fal ma'mumu yaqra'ul Fatihata walau kana al-imamu yajharu bil qira'ah. Karena itu makmum tetap membaca Al-Fatihah walaupun imam membaca dengan suara keras. Jadi tetap, ini pendapat yang pertama. Wa yaqra'u hasirran 'inda suqutul imam atau qabla qira'atis surah. Biasanya dibaca pelan ketika imam diam. Ini nanti kita akan bahas, Pak. Atau sebelum imam membaca surat lain. Jadi waladhdallin amin. Itu makmum membaca surat Al-Fatihah. Ini pendapat siapa? Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua, ini pendapat yang kedua. Al-ma'mumu yakfihi al-istima'u li qira'atil imam. Makmum cukup mendengarkan bacaan imam saja. Jadi nggak perlu dibaca, nggak perlu baca. Apa yang dibaca imam udah dengarkan. Ya. Wa hadza madhhabul Hanafiyyati wa ba'dil Malikiyah wa riwayatun an Ahmadah. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi, sebagian Malikiyah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Nah, Imam Hanafi mengambil dalil Al-Quran. Apa dalilnya? Wa dalilun qala Allah Ta'ala wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Quran itu dibaca, simak. Nggak boleh bicara, nggak boleh baca apa-apa. Wa ansitu, dan perhatikan, la'allakum turhamun, sehingga kamu menjadi orang-orang dirahmati oleh Allah. Sehingga dari ayat ini Imam Hanafi dan Imam Malikiyah mengatakan, ya sudah, ketika imam itu membaca Al-Fatihah dan surat, kita diam. Kenapa? Karena Allah perintahkan untuk mendengar, sehingga nggak perlu kita membaca. Wa min adillatihim aidon. Kemudian Imam Hanafi dan Imam Maliki mengambil dalil juga hadis Nabi, man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaan untuknya. Saya ulangi lagi, barang siapa memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaan untuk makmum. Artinya seorang makmum tidak perlu lagi baca. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh imam. Illa anna ba'dal ulama qawahu wa in kana al-haditsu fi khilafin fi sihhatihi. Walaupun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya. Jadi masih diperselisihkan, tetapi anna ba'dal ulama qawah bi kathrati turuqihi. Namun sebagian ulama menguatkan dengan banyaknya jalur. Ya. Jadi kesimpulannya dari mazhab Imam Hanafi dan Maliki, wa qalu inna wajibal ma'mum 'inda qira'ah jahriyah wal istima' wal insat. Berpendapat bahwa tugas makmum saat imam membaca keras adalah mendengar dan dia menyimak. Jadi ketika tugasnya makmum itu hanya mendengar saja apa yang dibacakan imam. Sehingga kita bingung, Pak ya. Terus kita nih gimana, Ustaz? Nah, jamaah ini rahmati Allah, dua dalil apabila saling bertentangan, maka yang berperan usul fikih. Saya ulangi lagi, yang berperan adalah usul fikih.
Karena apa? Dengan usul fikih timbullah yang namanya ulama tahqiqi. Ulama tahqiqi itu apa? Meneliti dari dua hadis ini apa jalan solusi yang termudah, yang terbaik itu apa. Maka Sofyan pribadi dan mengambil kutipan jumhur ulama mengambil pendapat yang ketiga. Apa itu? Bitirakatil jam'i, yaitu menggabungkan dua pendapat ini. Apa itu? Nah, ini kita dengar sama-sama nggih. Al-qaulul wastul ladzi ikhtarahu ba'dul muhaqqiqin. Maka pendapat dipilih oleh ulama muhaqqiqin. Jadi ulama muhaqqiqin adalah ulama-ulama usul yang mentarjih antara dua pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki, Imam Hanafi ini. Apa kata beliau? Kata beliau ya sebagai jam'u ba'dul ulama bainal adillah. Maka ulama muthaqqiq ini beliau menggabungkan seluruh dalil. Nah, kesimpulannya fa in wujidat fursatun qara'al ma'mumul Fatihata sirran. Jika ada kesempatan maka makmum membaca Al-Fatihah dengan pelan. Jika ada kesempatan maka makmum membaca Al-Fatihah itu dengan pelan. Karena ini didasari hadis Ummu Salamah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atahu. Nabi itu paling suka membaca surat Al-Fatihah itu berhenti di penghujung surat. Artinya apa? Artinya ulama-ulama muhaqqiqin beliau mengatakan kita membacanya itu ketika berhenti surat itu. Ini paling adil, paling aman. Contoh, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam kan berhenti tuh. Ar-Rahmanir-Rahim. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kamu Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Diam. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai waladdallin. Ikutin. Kita makmum waladdallin. Amin. Nah, sehingga apa? Wa illam yuhmil imamul ma'mum hatta yutimul Fatihah. Jika imam tidak memberi jeda hingga makmum tidak sempat menyelesaikannya, maka bagi imam yang faham, maka dia saktah berhenti sebentar untuk memberikan apa? Kesempatan bagi makmum untuk membaca. Nah, jadi begini, Pak. Dua pendapat ini dijamak menjadi satu, ya. Wa hadzal ikhtaru ba'du ahli tahqiq jam'an bainan nusus. Ini dipilih sebagian ulama tahqiq karena berusaha mengamalkan seluruh dalil. Jadi dua-duanya dapat. Satu, rukun qaulinya dapat, yang kedua, mendengar bacaan imam juga dapat. Contoh, ketika imam alhamdulillahirabbil alamin, itu kan kita dengar juga. Kemudian kita ikut membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kita dengar, oh imam baca Maliki yaumiddin, kita ngikutin Maliki yaumiddin. Jadi bacaan makmum itu boleh dua, boleh ketika imam itu saktah berhenti di ujung ayat, atau ketika imam itu setelah membaca surat Al-Fatihah. Itulah pendapat yang paling kuat. Kenapa? Karena dengan metode jam'ah ini menggabungkan perkataan Imam Maliki dan Imam Syafi'i dan Imam Malik ini, sehingga dua-duanya ini jalan. Ya, Pak ya. Kalau Imam Maliki Imam Syafi'i kan mengatakan wajib membaca surat Al-Fatihah karena qauli. Imam Hanafi tidak wajib karena kita diperintahkan mendengar. Maka dijadikanlah jam'u menjadi satu sehingga kita tidak tertinggal untuk membaca dan juga tidak tertinggal untuk mendengar. Gitu nggih. Jadi kalau ada, makanya Pak, seorang imam itu memang sunnahnya itu tidak menyambung dia ayat-ayat tersebut. Sunnahnya itu bukan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu enggak sunnah itu. Yang sunnahnya itu potong-potong. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kenapa? Itu memberikan kesempatan bagi siapa? Untuk apa? Untuk mengikuti. Seperti itu.
Yang kedua, pendapat yang kedua, jam'u tadi, metode jam'u ya, mengumpulkan dua hadis satu dengan hadis yang kedua ini. Karena hadis ini jelas sekali. Ya. Hadisnya apa? Hadisnya adalah la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, Ummul Kitab. Artinya apa? Harus betul-betul dibaca Al-Fatihah itu. Kemudian la di sini memiliki dua pengertian, la nafi dan la naqsin. La peniadaan, kemudian la kurang. Jadi gini Pak, maksudnya ketika seseorang itu dia tidak membaca Al-Fatihah pada sholat sir, zuhur, asar, dia nggak baca Al-Fatihah ini, maka tidak sah sholatnya. Maka la di sini kedudukannya menjadi la nafi, nggak ada Al-Fatihah, artinya nggak sah. Yang kedua, ketika seseorang itu dia menjadi makmum sholat jahr, dia mendengar bacaan imam, tetapi dia tidak membaca, dia tidak membaca surat Al-Fatihah bagi makmum, maka la di sini statusnya menjadi la naqsin. Artinya apa? Kurang sempurna sholatnya, begitu. Oke. Kurang sempurna sholatnya, sehingga menurut jam'u, metode jam'u mengumpulkan antara dua dalil ini, maka hendaknya seorang makmum itu tetap dia membaca surat Al-Fatihah di sela-sela bacaan imam itu berhenti di penghujung ayat. Baik, ini belum selesai, ya enggak? Kemudian ya. Al-muwaqifu adil fi hadil masalah, maka sikap yang adil dalam mas ini, hadhihi mas'alatun ijtihadiyatun bainal ulama'i ahli sunnah. Ini adalah masalah ijtihadiyah di antara ulama ahli sunnah. Wa likulli qaulin adillatuhu wa tawjihatuhu. Setiap pendapat memiliki dalil dan penjelasannya. Fala yanbaghi an takuna sababan litabaghut wa tadlil. Tidak pantas menjadi sebab saling membenci dan menyesatkan. Faman qara al-Fatihata falahu salafun minal ulama. Orang yang membaca Al-Fatihah memiliki landasan dari alim ulama. Wa man as-sata lil imam falahu salaf aidon. Dan orang yang diam mendengarkan imam fokus juga dilandasi oleh landasan para alim ulama. Maka di sini ditutup dengan satu kaidah yang sangat indah Bapak-bapak. Ini kaidah ulama yang tidak terbantahkan. Apa itu? Hanya saja banyak enggak diamalkan ya, karena merasa dirinya paling benar. Nah ini menentang daripada kaidah para alim ulama, kaidah usul. Apa itu? La inkara fi masailil ijtihadi. Ini usul fikih. Tidak ada pengingkaran keras dalam masalah ijtihad. Diulangi lagi, la inkara fi masailil ijtihad. Tidak ada pengingkaran keras dalam masalah ijtihad. Ini kan masalah ijtihadiyah. Jadi nggak usah diingkari. Kalau ada orang yang, aduh saya sukanya dengar bacaan imam, monggo. Saya sukanya baca Al-Fatihah, monggo. Ini ranah ijtihadiyah, nggak bisa diingkari. Maka hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah itu Pak, tidak usah diributkan ya. Kemudian di sini fal afdalu ayyattabi'al muslimu ma yatma'inna ilahi qalbahu ma'al ilmi. Maka yang terbaik, kesimpulan terakhir, seorang muslim mengikuti pendapat yang yatma'inna ilahi qalbuhu ma'al ilmi. Seorang muslim mengikuti pendapat yang menenangkan hatinya berdasarkan ilmu. Jadi Bapak panjenengan cocoknya di mana? Ustadz, kalau saya sholat di Masjid Muhammad umpama, imamnya tuh enak sekali Pak Ustadz. Kalau saya baca Al-Fatihah tuh nggak konsen saya lebih suka dengar bacaan imam. Monggo. Karena itu yang panjenengan tenangnya kan. Pak Ustadz, saya kalau nggak baca Al-Fatihah tuh kayak ada yang kurang. Ya silakan baca Al-Fatihah. Gitu. Oke, jadi metodenya bagaimana cara membaca Al-Fatihahnya? Boleh sambil mengikuti imam. Ketika imam baca surat Al-Fatihah, boleh kita ikutin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh. Atau setelah imam membaca waladdallin amin, Bapak langsung baca surat Al-Fatihah, itu juga boleh. Makanya jangan kaget Pak kalau ada sebagian imam
Di sholat Jumat itu kan banyak khotib-khotib itu kan berbagai macam manhaj itu kan. Kadang-kadang ada waladhdallin amin, berhenti sejenak. Itu jangan dianggap wah imamnya ngelamun kayaknya itu. Jangan Pak. Ada itu jamaah. Oh itu kayaknya imamnya tuh ngelamun. Bukan ngelamun, itu imam yang faham itu. Imam yang faham mempersilakan bagi makmum yang ingin membaca Al-Fatihah. Gitu nggih? Masya Allah gitu. Jadi hazanah ilmu ini sangat luas Bapak. Kalau sopan pribadi itu tergantung Pak. Kalau imamnya tuh wah enak gitu kan. Jarang baca Al-Fatihah, tak dengerin aja. Nikmat sekali. Tapi kalau sudah ngapunten imamnya ngalur ngidul, ya baca Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana kita mantapnya di hati itu seperti apa? Kalau saya sudah terbiasa dengar bacaan imam, monggo. Karena apa? Karena itu tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Bismillah. Baik, sekarang kita masuk pada bab takbir, nggih. Mudah-mudahan bisa difahami, nggih, sehingga kita bisa mengambil dua kesimpulan tersebut. Baik, sekarang tentang takbir. At-takbiru wa ta'dhimullahi biqauli Allahu Akbar. Takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar dengan mesukunkan huruf ro tanpa bacaan yang panjang. Jadi bapak-bapak kalau sholatnya Allahu Akbar nggak sah sholatnya. Karena apa? Nggak sah sholatnya karena itu sudah merubah arti. Harus Allahu Akbar. Wa yusra'ul iktsaru min takbir fil ayyamil fadilah khususan fi asri dzulhijjah wa ayyamit tasyrik. Disyariatkan memperbanyak takbir pada hari-hari mula, khususnya pada 10 hari pertama Dzulhijjah di hari-hari tasyrik dan hari-hari tasyrik. Wa qala Allah Ta'ala wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Allah berfirman agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ayyamin ma'lumat ini pernah kita bahas. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-ayyam al-ma'lumat ashru dzulhijjah. Yang dimaksud dengan hari-hari tertentu yang ditentukan adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini kita sudah masuk pada hari ayyamin ma'lumat. Kemudian aqsamut takbir, pembagian takbir. Dzakarul ulama'u anna takbira fi Idul Adha nau'an. Para ulama mengatakan bahwa takbir ketika Idul Adha itu nau'an, terbagi menjadi 2. Yang pertama takbirun mutlaqun, takbir mutlak. Yang kedua takbirun muqayyadun, takbir yang terikat. Muqayyad itu terikat. At-takbirul mutlaq, takbir mutlak itu apa? Wa takbir alladzi la yartabitu bis-shalawat fayusannu fi kulli waqtin. Takbir mutlak adalah takbir yang tidak terikat dengan salat. Ya, tidak terikat dengan apa? Dengan salat. Fayusannu fi kulli waqtin, maka disunahkan di setiap waktu, fil bait di rumah, wa fil masjid di masjid, wa fit thariq di jalan, wa fis suq di pasar, lailan wa naharan siang dan malam. Wa yabda'u min dukhuli syahri dzulhijjah ila akhir ayyam. Kapan itu dibaca? Waktunya dimulai sejak masuk bulan Dzulhijjah sampai akhir hari tasyriknya. Apa? Takbir mutlak. Jadi panjenengan semua ya monggo memperbanyak takbir. Keluar dari rumah Allah, tapi jangan keras-keras Pak. Dikira lebaran aja. Lagi apa? Lagi mau pulang dari masjid, dalam hati aja Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, lillahil hamd. Itu sunnah ya. Maqala Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi mengatakan wa amma takbir mutlaq fa yustahabbu fi jamil awqat min awal ashri ila akhir ayami tasyrik. Imam Nawawi rahimahullah berkata, takbir mutlak disunahkan pada seluruh waktu sejak awal Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Kita kan hari Rabu itu ya, insya Allah ya, menurut pemerintah hari Rabu. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, nah itu hari tasyrik. Disunahkan untuk dari sekarang mungkin sampai Sabtu depan itu disunahkan untuk bertakbir, takbir ya. Yang kedua, sanian at-takbirul muqayyadu, takbir muqayyad. Muqayyad itu terikat. Qayyada yuqayyidu taqyidan, terikat.
Ya, muqayyad itu terikat. Maka ada dalil mutlak, ada dalil muqayyad. Dalam ulama usul fikih mengatakan selagi ada dalil mutlak, maka sesuatu itu tidak dianggap menyelisihi sunnah. Ya, selagi ada dalil mutlak. Nah. Kemudian takbir muqayyad huwa takbir alladhi yuqalu iqabis salati salawatil mafruḍah. Takbir muqayyad adalah takbir yang dibaca setelah salat wajib. Jadi kalau ada orang takbiran setelah sholat wajib, nah itulah namanya muqayyad, terikat. Terikat dengan apa? Wa summiya muqayyadan li'annahu murtabitun bisolah. Disebut muqayyad karena terikat dengan sholat. Jadi dia itu terikat dengan sholat. Kalau mutlak tidak terikat dengan sholat. Ya. Wa min sigatihi, sigotnya, ucapannya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau ada riwayat yang mengatakan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbirnya 2 kali. Ini biasanya teman-teman Muhammadiyah pakai ini. Tapi kalau jumhur ulama kebanyakan takbirnya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sobat pernah ngisi salat Idul Adha di Muhammadiyah Denpasar itu. Jadi pasti salah terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang lainnya pada diam. Sobat sendiri Allahu Akbar. Orang pada melihat, wah ini kelebihan satu ini. Wah, NU. Masya Allah. Padahal sama-sama sahih ya. Tapi sama-sama sahih Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau di Mekah ini 3 kali juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian bagaimana dengan tambahan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa zamal ahzaba wahdah. Itu sahih, boleh ditambah seperti itu. Nah, kapan mulainya takbir muqayyad? Ikhtalafal ulama fi waqtil ibtida'i takbir muqayyad. Para ulama berselisih pendapat tentang kapan dimulainya takbir muqayyad. Wa aqwal. Nah, pendapat yang paling rajih, yang paling kuat, annahu yabda'u min salatil fajri yauma arafata ila salatil asri min ayyami akhir tasyrik. Dimulainya itu setelah salat subuh fajar pada hari Arafah sampai akhir pada waktu asar hari tasyrik. Jadi sunnahnya itu bukan pas malam takbiran, Pak. Ya, biasanya pas malam takbiran. Kadang-kadang ada satu masjid itu, Pak. Ya, subhanallah. Ya. Ini pendapat siapa? Wa huwa qaulun. Perhatikan. Umar ibn Khattab, pendapat Umar ibn Khattab, wa Ali ibn Abi Thalib, pendapatnya Ali bin Abi Thalib, wa Ibnu Mas'udin, Ibnu Mas'ud, wal Imam Ahmad, dan Imam Ahmad, wa jumhuril fuqaha'i, dan jumhur fuqaha. Enggak bisa terbantahkan sudah. Jadi kalau ada yang ngapain takbir, pendapatnya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Imam Ahmad, ahli fuqaha, ayo mau apa? Diam dia. Oh iya. Lah kemudian kenapa saya harus takbiran? Nah gitu. Kenapa saya harus takbiran? Gitu. Ya, hikmah disyariatkannya takbir itu min hikamit takbir ta'dimullah. Apa itu? Yang pertama, mengagungkan Allah Ta'ala. Yang kedua, idharu sya'airi Islam, menampakkan syiar Islam. Jadi gunanya takbir itu adalah menampakkan syiar Islam. Terkadang orang kalau dengar Allahu Akbar itu sudah bergetar hatinya itu. Ya. Orang-orang sahabat-sahabat dulu ketika mereka berperang, maka liwa ucapan yang mereka ucapkan pertama menghadap musuh itu Allahu Akbar. Sehingga tentara Rum tuh bergetar hati mereka tuh dengar ucapan Allahu Akbar. Maka di sini disebutkan idharu syair Islam, untuk menampakkan syiar Islam. Yang ketiga, al-iqtida'u bi sahabati radhiyallahu anhum, ya, meneladani para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga para sahabat itu juga suka bertakbir, khususnya di awal-awal bulan Dzulhijjah. Kemudian lafaz takbir sudah kita bahas nih. Kemudian al-hukmu at-takbir bil jamaah. Bagaimana hukum takbir berjamaah satu suara? Dipimpin imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd, diikutin jemaah, Allahu akbar, Allah. Itu hukumnya gimana sih Pak Ustaz? Ini dia. Ya. Yara jumhur ulama jawaz dzalik. Mayoritas ulama memandang hal itu boleh. Kenapa? Madamal maqsudu tanzim awsat jamaah wa tauhidaha. Selama tujuannya hanya mengatur dan menyatukan suara jamaah. Tujuannya itu boleh. Karena kadang-kadang kalau nggak diatur oleh satu pimpinan, Pak, berantakan. Allahu Akbar, Allah. Yang lainnya sudah la ilaha illallah. Ini Allahu Akbar kabira, kan kacau jadinya. Jadi intinya itu sudah. Selama tujuan hanya mengatur dan menyatukan suara jamaah. La tiqada annahu ibadatun wajibatun aw sunnatun khossah. Bukan dengan keyakinan bahwa itu ibadah wajib atau sunnah yang khusus. Jadi itu intinya, Pak. Ini ilatnya ini. Dengan syarat bukan dengan keyakinan bahwa itu ibadah wajib atau sunnah yang khusus. Seakan-akan kalau nggak dipimpin oleh satu imam takbirat itu nggak sah. Nah itu yang nggak boleh. Jadi intinya tuh untuk mengatur, untuk menyatukan jamaah itu boleh. Li'annal masyru'a fil asri wa takbir, karena yang disyariatkan pada asalnya adalah bertakbir, bukan berjamaahnya. Takbirannya itu yang disyariatkan. Ya. Kemudian wa amma taqdimu syakhsin yafudu takbir fahuwa min babil wasail. Adapun menunjuk satu orang untuk memimpin takbir, maka ini termasuk salah satu masalah sarana. Sarana semua ini, Pak. Sarana untuk menyatukan umat seperti tasbih, sarana untuk membantu hitungan zikir seperti mic, sarana untuk supaya orang-orang terdengar. Nah, maka satu orang memandu itu sebenarnya sarana untuk menyatukan umat. Wa min adillati dzalik, di antara dalilnya, ternyata ada dalilnya tapi bukan hadis. Athar Ibnu Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Asar Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bapak-bapak, asar itu bisa dijadikan hujjah. Ya, sobat ulangi, tidak hanya Al-Qur'an hadis bisa dijadikan hujjah, tetapi asar apa yang dilakukan para sahabat itu juga bisa dijadikan hujjah. Nah, di sini ada asar Umar ibnu Khattab dan Abu Hurairah. Apa itu? Kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashr yukabbiran wa yukabbiran nasu bitakbirihima. Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar pada hari-hari 10, lalu keduanya bertakbir dan manusia ikut bertakbir karena takbir keduanya. Jadi Ibnu Umar sama Abu Hurairah ini takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wallahil hamd. Tiba-tiba orang-orang pasar itu ngikut dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin nanti Pak itu juga di pasar gitu ya, takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngikutin semuanya, Allahu. Boleh ini. Saya ngikuti asarnya Umar ibnu Khattab. Oh, kan kadar. Fi hadza dalilun ala anna an-nas kanu yatba'una takbir wa yastami'un. Ini merupakan dalil bahwa manusia mengikuti takbir dan berkumpul di atasnya. Seperti itu, Pak. Jadi ini pendapat masyru'atun raf'iyah. Pendapat yang paling arjah yang diambil oleh para ulama fuqaha. Wa fi masyru'iyyah rafi shaut bitakbir. Di dalam takbir disyariatkan mengeraskan suara takbir karena setan itu paling takut dengan suara takbir. Wa qad dzakara ulama terakhir Pak ya, anna mithla hadza min babi ta'dim la min asli ibadah. Para ulama menjelaskan bahwa perkara seperti ini termasuk pengaturan bukan inti ibadah. Pengaturan saja Pak, bukan inti ibadah. Jadi walaupun nggak dipimpin oleh satu imam, takbir langsung aja takbir ya nggak apa-apa karena ini bukan inti ibadah. Wal qa'idatu 'indal ulama, ada kaidah di sisi para ulama, al aslu fil wasail ibahah. Asal hukum sarana adalah boleh. Sofyan ulangi usul fikih Pak ya. Asal hukum sarana adalah boleh. Al aslu fil wasail ibahah. Asal hukum sarana adalah boleh. Jadi itu kesimpulannya. Jadi takbir itu dengan suara keras sangat dimasuk, sangat disyariatkan. Kemudian
dipimpin oleh satu komando kemudian diikuti oleh jamaah yang lain, itu juga diperbolehkan. Cukup Pak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga Allah pertemukan kita dengan hari raya Idul Adha. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.